Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi terkait tegangan, yaitu tegangan lentur. Di sini kita memiliki sebuah balok dengan bentang L dan bekerja sebuah beban terpusat P dalam arah gravitasi ya, dari atas ke bawah, sehingga balok ini mengalami landutan atau defleksi arah vertikal bawah seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu gambar putus-putus di sini ya. Jadi gambar yang putus-putus ini menggambarkan kondisi balok yang mengalami defleksi ke arah bawah. Nah, akibat dari beban terpusat yang terjadi tadi, sepanjang bentangan balok ini akan mengalami momen, yang momennya itu bernilai maksimum pada bagian tengah bentangnya, yaitu senilai 1/4 PL. Keseluruhan momen pada bentangan ini bernilai positif karena balok ini terjadi tarikan pada bagian bawah dan bagian atasnya terjadi tekan. Nah, akibat adanya pembebanan tersebut, di sini kita gambarkan ulang ya, ada defleksinya. Kemudian kita berikan ilustrasi dari bentangan pada serat paling atas, kemudian bentangan serat yang tengah, dan bentangan serat paling bawah. Yang paling atas bentangannya kita beri notasi LA, kemudian pada bagian serat tengahnya kita kasih notasi L, kemudian pada bagian serat paling bawah kita beri notasi LB. Apabila kita kaji lebih lanjut dari pola landutan yang bekerja pada balok tersebut, kita ambil sebagian kecil dari bentangan balok, katakanlah kita ambil sepanjang L, kemudian balok ini kita lengkapi dengan momen, karena yang seperti kita tahu tadi, balok ini diberikan beban P secara gravitasi, sehingga seolah-olah balok mengalami landutan. Nah, di bagian kiri dan kanan balok ini kita berikan momen yang saling berlawanan sebesar M. Kemudian di sini kita dapat lihat bahwa pada bagian bentangannya, tadi seperti yang kita ingat, pada bagian tengahnya kan diberikan notasi L. Kemudian pada bagian atasnya diberikan notasi LA. Kemudian pada bagian bawahnya diberikan notasi LB. Akibat pembebanan yang terjadi dan landutan yang terjadi, maka seperti yang kita jumpai sekarang, LA contohnya, di mana awalnya LA ini memiliki panjang yang sama dengan L. Namun, setelah terjadi landutan, panjang LA ini mengalami perpendekan. Kemudian kalau kita kaji di bagian LB-nya, LB di sini tampak lebih panjang daripada L akibat landutan yang terjadi. Sehingga dapat diberikan kesimpulan, akibat landutan yang terjadi, panjang bentang balok pada bagian atasnya mengalami perpendekan, kemudian pada bagian bawahnya mengalami perpanjangan. Apabila kita analogikan dengan teori tegangan normal adalah tegangan yang timbul akibat gaya yang bekerja secara longitudinal pada luasan area ya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena balok pada bagian atas itu mengalami perpendekan, maka balok ini seolah-olah mengalami gaya tekan. Sementara pada bagian bawahnya, karena balok ini mengalami perpanjangan, seolah-olah baloknya mengalami gaya tarik. Nah, akibat kedua gaya tersebut, kalau digambarkan lebih lanjut dengan teori tegangan normal, seolah-olah pada bagian atas itu terjadi tegangan normal tekan. Sementara pada bagian bawahnya terjadi tegangan normal tarik. Ilustrasi tegangan normal tekan dan tegangan normal tarik di sini kita berikan bantuan berupa anak panah. Kalau dia berupa tegangan tekan, anak panahnya menuju area alias penampang yang kita kaji.
Sementara kalau dia dianggap sebagai tegangan tarik, anak panahnya keluar dari penampang tersebut. Nah, kalau kita gambarkan secara dua dimensi dari samping, di sini kita bisa gambarkan bahwa tegangan yang bekerja pada sebagian penampang atas dan sebagian penampang bawah tersebut, kita dapat gambarkan dan wakilkan tegangan tersebut dengan adanya gaya tangkap ya. Gaya tangkap di sini diberikan notasi F. Nah, jarak antara kedua gaya tangkap ini diberikan notasi D. Nah, kalau kita ingat kembali materi terkait mekanika statis tertentu, apabila kita kalikan gaya terhadap lengan gaya, maka di sana kita menghitung momen. Jadi, kalau kita saksikan di sini, F-nya kan saling searah ya seperti ini. Karena dia berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Lengannya sepanjang D. Apabila F dikalikan D, maka terbentuk M, di mana M ini arahnya akan sama dengan perputaran gayanya tadi. Nah, sekarang kita bayangkan apabila kita punya balok yang bahannya dari kayu. Ya, katakanlah kita punya balok kayu dengan bentang 3 meter, kemudian kita pasang di luar ruangan sebagai bangku taman. Nah, suatu saat pastikan orang-orang akan berkunjung ke taman, kemudian duduk di atas bangku tersebut. Kemudian karena jumlah bangku yang terbatas, orang akan duduk di bangku yang sama sehingga terjadilah overload. Karena kayu, material apapun itu punya kapasitas yang ya akan terlampaui suatu saat apabila terjadi overload. Tentu saja setelah balok kayu tersebut mengalami lendutan ke arah bawah, di bagian bawah dari kayu tersebut akan mengalami retakan. Nah, pada bagian atasnya akan terjadi kerutan. Kenapa kok terjadi kedua hal tersebut? Ya karena kapasitas dari kayu, material kayunya terlampaui akibat beban yang bekerja. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke pembahasan kita terkait tegangan lentur. Tegangan lentur tadi pada satu slide sebelumnya menyebutkan bahwa tegangan lentur menyebabkan bentang pada bagian atas dari baloknya mengalami perpendekan, kemudian pada bagian bawahnya mengalami perpanjangan. Nah, tapi kalau dari konteks yang sekarang kita bahas kan kerutannya hanya terjadi pada permukaan. Retaknya juga terjadi pada bagian dasar. Berarti kan tegangan yang besar itu hanya terjadi pada bagian luar saja. Ya kan? Jadi kerusakan terparahnya itu hanya terjadi pada serat terluarnya, tidak di seluruh bagian dari penampangnya. Berarti di sini dapat kita ambil poin bahwa karakteristik dari tegangan lentur dan tegangan normal itu berbeda dong. Kalau tegangan normal itu seperti pada materi sebelumnya, nilai tegangan dari keseluruhan penampang itu sama kan, sigma. Tapi kalau tegangan lentur, beda dong, karena kerusakan yang terjadi pada bagian serat atas dan serat bawah saja. Nah, berarti tegangan hanya terkonsentrasi pada bagian serat terluarnya saja. Kemudian, bagaimana dong bentuk dari distribusi tegangan lentur? Nah, untuk dapat mengkorelasikannya, kita kembali mengingat-ingat bahwa pada slide sebelumnya itu kan kita sudah diberikan informasi bahwa akibat pembebanan yang terjadi pada balok secara gravitasi tadi, pada bagian bawah balok mengalami retakan. Kemudian pada bagian atas balok mengalami kerutan. Berarti nilai tegangan yang terbesar pada balok tersebut hanya terjadi pada bagian serat terluarnya saja, yaitu serat paling atas dan serat paling bawah. Nah, kalau kita gambarkan realita yang sesungguhnya, berarti kan wujudnya mirip seperti yang ditunjukkan oleh pointer. Jadi nilai tegangan yaitu sigma paling besar terjadi pada bagian serat terluar, baik pada bagian paling bawah dan pada bagian paling atas. Nilai tegangan ini akan berangsur-angsur mengalami penurunan hingga mencapai sumbu netral dari penampang yang kita kaji. Nah, tentu saja letak sumbu netral ini ditentukan oleh titik berat dari penampangnya. Kalau kita punya penampang sederhana seperti segi 4 seperti yang kita kaji sekarang, tentu saja titik beratnya tepat di bagian setengah
dari ketinggian. Tapi kalau kita punya penampang yang lebih kompleks, nilainya tidak akan persis di bagian tengah bentangnya. Nah, untuk menggambarkan distribusi tegangan lentur dalam bentuk dua dimensi, teman-teman bisa langsung memfokuskan pada bagian yang ditunjuk oleh kursor di sini. Jadi, dalam menggambarkan distribusi tegangan lentur, teman-teman menggambarkannya dalam bentuk polanya mendekati segitiga. Jadi, kenapa segitiga? Karena pada bagian serat terluarnya, baik yang paling atas maupun paling bawah, di sanalah tegangan yang paling besar terjadi. Kemudian mendekati titik berat penampang, nilai tegangannya akan berkurang. Seperti itu. Nah, kasus yang sekarang kita bahas itu adalah apabila kita punya penampang yang berada di bagian tengah bentang, atau di bagian bentang di antara dua tumpuan. Nah, sehingga momennya terjadi adalah momen positif. Kalau momennya positif, berarti pada bagian bawahnya terjadi tarikan dan serat atasnya mengalami tekan. Nah, serat tarik dan serat tekan tersebut harus diberikan simbol berupa anak panah kalau tekan itu menuju penampangnya. Kemudian kalau yang serat tariknya berarti menjauhi dari penampangnya. Nah, di sini selanjutnya teman-teman akan diberikan sebuah rumus untuk menyelesaikan kasus tegangan lentur. Jadi tegangan lentur itu rumusnya adalah sigma sama dengan M dikalikan Y per IX, di mana sigma adalah tegangan lentur, kemudian M adalah momen yang terjadi pada potongan yang teman-teman kaji, kemudian Y, di sini YI maksudnya adalah pada setiap penampang itu teman-teman akan mengerjakan dua kali ya. Jadi ada YA dan YB. YA itu adalah jarak titik berat penampang terhadap serat paling atas, dan YB adalah jarak titik berat penampang terhadap bagian paling bawah sendiri dari penampangnya. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman punya penampang yang wujudnya segi 4 seperti yang ada di gambar, ya YA sama dengan YB, sama dengan separuh dari ketinggian penampangnya. Tapi kalau wujudnya lebih kompleks, misal huruf S atau huruf T, tentu saja nilai YA dan YB itu berbeda. Jadi teman-teman tidak bisa langsung mengeneralisirnya, YI sama dengan YA sama dengan YB sama dengan H per 2. Itu salah ya. Kemudian kalau IX adalah momen inersia terhadap sumbu X dari keseluruhan penampangnya. Dan teman-teman di sini kan sudah menyelesaikannya pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini teman-teman diberikan ilustrasi kembali bagaimana cara menggambarkan distribusi tegangan lentur yang terjadi pada sebuah penampang. Jadi di sebelah kiri ada penampang, sebelah kanan ada tegangan yang terjadi, berarti ini ada momen positif. Momen positif itu ditandai dengan adanya tarikan pada serat bawah, kemudian pada bagian serat atasnya terjadi tekan. Nah, ini ada simbol T dan simbol C. T ini apa sih? T ini adalah gaya tangkap yang berupa gaya tarik. Kemudian C ini adalah gaya tangkap yang berupa gaya tekan. Jarak antara keduanya ini adalah lengan gaya. Jaraknya adalah 2/3 ya, 2/3 dikalikan H. Nah, apabila teman-teman itu mengkalikan T dikalikan 2/3 H atau C dikalikan 2/3 H, akan diperoleh M. Nah, M ini adalah yang disebut dengan momen koppel. Selanjutnya kita akan membahas kilas tentang contoh soal untuk sedikit memberikan gambaran bagaimana cara menyelesaikan kasus tegangan lentur. Di sini teman-teman memiliki sebuah balok dengan bentang 15 meter, tertumpu secara sederhana yaitu sendi dan roll, kemudian pada bagian atasnya bekerja beban merataki secara gravitasi senilai 5 kN per meter lari, jadi M aksen ini bacanya adalah M lari. Kemudian apabila penampangnya itu dipotong, nah balok ini memiliki penampang berwujud segi 4 ya, dengan lebar 30 cm dan tingginya adalah 60 cm. Teman-teman diminta untuk menghitung nilai tegangan lentur maksimumnya dan menggambarkan diagram tegangannya. Nah, sebelum kita mulai menghitung, pahami dulu soalnya. Jadi teman-teman diminta untuk menentukan nilai dari tegangan lentur maksimumnya. Rumus dari tegangan lentur seperti yang dibahas pada slide sebelumnya itu adalah sigma
sama dengan M dikalikan Y per IX. Kalau kita punya penampang yang tipikal sepanjang bentang dari balok itu, berarti nilai Y dan nilai IX yang menjadi properties dari penampang itu nilainya akan konstan. Yang menjadi variabel di situ adalah nilai dari M atau momennya. Kalau diminta untuk menghitung tegangan lentur maksimum, berarti kita harus mencari nilai momen maksimumnya. Nah, sekarang kalau kita ingat kembali materi mekanika statis tentu, balok di bagian atasnya terdapat beban merata, maka momen maksimum akan terjadi pada bagian tengah bentangnya atau L per 2-nya, atau 7,5 meter ya dari tumpuan. Nilai momen maksimum ini dapat kita cari dengan persamaan yang sudah kita ketahui saat semester yang lalu. Jadi momen maksimum akibat beban merata adalah 1/8 GL kuadrat. Kemudian setelah itu kita cari nilai momen inersia terhadap sumbu X-nya. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan saja nilai dari M, Y, dan IX yang telah kita ketahui dan hitung pada bagian sebelumnya ke dalam persamaan tegangan lentur. Nah, di sini saya perlu tekankan ya untuk nilai Y. Y di sini karena penampang kita adalah penampang segi 4, sangat sederhana sekali. Y ini dapat kita anggap nilainya adalah H per 2. Tapi kalau teman-teman memiliki penampang yang selain segi 4 seperti ini, wajib hukumnya teman-teman menghitung terlebih dahulu titik berat penampangnya seperti pada materi sebelum-sebelumnya. Nah, di sini diperoleh nilai dari sigma maksimum atau tegangan lentur maksimumnya adalah 7,8 megapascal. Di manakah 7,8 megapascal itu terjadi? Di bagian tengah bentang ya, karena pada bagian tengah bentang tadi terjadi momen maksimum. Kalau momen maksimum berarti di sanalah terjadi tegangan lentur maksimum. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Karena penampang kita wujudnya sangat sederhana yaitu segi 4, teman-teman pertama kali harus menggambar dari penampang baloknya dulu. Jadi karena segi 4 ya gambar aja dengan lebar dan tinggi yang proporsional mewakili lebarnya 30 cm dan tingginya 60 cm. Ini adalah penampang baloknya. Kemudian pada bagian kanannya, kita berikan penggambaran dari distribusi tegangan lenturnya. Nah, karena kita tinjau pada bagian tengah bentang, berarti momennya adalah momen positif. Momen positif ditandai dengan adanya tarik dari bagian bawahnya, kemudian tekan di bagian atasnya. Nah, berarti di bagian bawah akan terjadi tegangan tarik, disimbolkan dengan segitiga, kemudian ada panah yang menjauhi dari penampang, berarti dia akan menarik penampangnya itu. Kemudian pada bagian atasnya terjadi tegangan tekan. Nah, tegangan tekan ini digambarkan dengan anak panah yang arahnya menuju dari penampangnya. Jadi seolah-olah dia akan menekan penampangnya itu. Kemudian pada bagian atas dan bawahnya teman-teman bisa melengkapinya dengan simbol sigma, mungkin sigma A, sigma B seperti itu, atau sigma tekan, sigma tarik boleh, disertai dengan nilai dari tegangan yang terjadi pada serat paling luarnya dan satuannya berapa. Nah, karena penampang kita sederhana, kembali lagi sumbu berat penampang sama dengan sumbu netralnya. Jadi sumbu netralnya ini tepat pada H per 2-nya, alias 30 cm dari dasar atau 30 cm dari serat paling atasnya. Kalau teman-teman punya penampang yang lebih kompleks daripada penampang segi 4, berarti letaknya tidak di tengah ya. Di sini saya berikan penekanan. Nah, di sini ada penyederhanaan dari penggambaran tegangan yang terjadi. Jadi teman-teman hanya perlu menggambarkan penampang baloknya disertai dengan diagram tegangannya. Jangan lupa ya satuannya, karena di sini lupa satuan. Jadi kasih aja dalam kurung dalam sentimeter gitu. Kemudian pada bagian bawah dari gambarnya dilengkapi dengan judul. Selalu harus dilengkapi dengan judul. Jadi kita harus menceritakan pada orang apakah itu. Jadi kita tidak hanya mengabstraksi yang memahami kita sendiri. Contoh selanjutnya, di sini kita memiliki sebuah balok yang memiliki bentang yang tipikal dengan yang contoh sebelumnya dan penampang yang tipikal juga dengan contoh yang sebelumnya.
Yang membedakan antara keduanya adalah di sini terdapat perpanjangan atau pelebaran bentang pada ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanannya. Teman-teman diminta untuk menggambarkan tegangan lentur maksimum yang terjadi pada bagian tumpuan A, bagian tumpuan B, dan C. Nah, disertai dengan diagram tegangan dari ketiga tinjauan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman tentu saja harus mengerjakan secara prosedural, urut, dimulai dari menghitung dulu reaksinya berapa, kemudian menghitung momen di titik A, titik C, dan titik B itu berapa, baru dapat mengerjakan tegangannya, nilainya berapa. Jadi ini kita lompati saja, saya yakin teman-teman sudah bisa ya, karena ini adalah terapan dari mekanika statis tentu. Kemudian momen inersia terhadap sumbu X, tipikal juga karena di sini penampangnya sangat sederhana. Jadi 1/12 PH pangkat 3 biasa. Kemudian teman-teman di sini dapat mulai menghitung sigma atau tegangan lentur yang terjadi pada setiap titiknya. Nah, sebelum kita memperhatikan angka-angka yang ada di sini, kita berikan pemahaman terlebih dahulu dari momen yang terjadi pada setiap titiknya. Pada bagian sebelumnya tadi, kalau teman-teman ingat, teman-teman kan hanya meninjau pada potongan di bagian tengah bentang ya. Kalau di bagian soal ini, teman-teman diminta untuk meninjau pada ketiga titik, yaitu tengah bentang termasuk, dan di bagian tumpuannya. Kalau pada bagian tengah bentang, berarti kan momen yang terjadi di titik itu momennya positif. Momen positif itu ditandai dengan adanya tarikan pada bagian serat bawah, penampangnya, dan tekan pada bagian serat atasnya. Kalau pada bagian tumpuan seperti yang ditunjukkan pada titik A dan titik B, di sini dia berbalik ya. Jadi yang pada bagian bawah terjadi tekan, baik pada bagian atasnya terjadi tarik. Begitu pula yang B. Nah, untuk perhitungannya tipikal, nilainya berapa, nanti disimpan dulu dan kita lanjutkan. Nah, di sini kita setelah menghitung tinggal menampilkan diagram dari tegangan lentur yang diperoleh. Jadi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, titik C contohnya. Titik C di sini kan sebenarnya kasusnya sama seperti soal yang pertama tadi. Jadi teman-teman diminta untuk menghitung tegangan yang terjadi pada tengah bentangnya. Momennya apa tadi? Momennya momen positif. Berarti di bagian bawahnya terjadi tarik. Bagian atasnya terjadi tekan. Nah, di sini sama ya. Nah, kasus yang A sama yang B di sini berbeda. Karena apa? Kalau di bagian tumpuan, nggak mungkin dong dia melendut ke bawah. Pasti dia akan, istilahnya akan ada tarikan pada bagian atasnya, yang bawah terjadi tekan. Nah, dalam penggambaran diagram tegangannya juga mengikuti ya. Pada bagian bawahnya, di sini terjadi tekan. Karena panahnya ini menuju dari penampangnya. Seperti itu. Untuk melengkapi, teman-teman di sini dapat memberikan ilustrasi momen yang terjadi. Dalam memberikan ilustrasi momen ini sebenarnya mudah. Jadi teman-teman tinggal lihat aja panahnya ini. Misal yang A ya. Panah yang atas kan keluar. Panah yang bawah itu masuk, berarti ya tinggal kamu dihubungkan saja ya, belok seperti itu. Jadi itulah arah dari momen yang terjadi. Begitu pula yang C. Kalau C di sini yang bawah terjadi tarik, atas jadi tekan, berarti panahnya keluar belok. Nah, berarti MC-nya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian teman-teman di sini dapat melengkapi notasi dan nilai dari tegangan pada serat paling bawah dan serat paling atasnya. Nah, kembali lagi, karena tegangan yang terjadi pada penampang ini, penampangnya itu sama ya, jadi tegangannya itu sama ya, tegangan atas dengan bawah, semuanya sama. Kalau teman-teman punya kasus yang berbeda, yaitu penampangnya itu tidak simetri di dua tempat, atau ya sederhananya teman-teman punya penampang yang lebih kompleks daripada ini, tentu saja menyebabkan titik dari sumbu netralnya akan bergeser, nanti disertai dengan nilai dari tegangannya yang serat atas dan serat bawah itu pasti berbeda.